Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, 31 Mei 2020. Welcome to GSCA Efrata Online Service. Selamat beribadah bersama kami. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk berkumpul masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah online pagi hari ini. Kita mau menyatukan hati kita. Kita mau bergantung kepada Tuhan karena Tuhan menjanjikan Dia selalu akan memberikan kekuatan buat kita. Bukan masalah yang Dia hilangkan, tetapi kekuatan yang Dia berikan, sehingga kita mampu menghadapi semua masalah yang ada di hadapan kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu menuntun kami dan Engkau tidak pernah melepaskan kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau memuji, memuliakan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Karena kami percaya pada saat kami meninggikan Engkau, Kau akan turun tangan, Kau akan memulihkan setiap orang yang hadir pada ibadah ini secara online ya Bapa. Kau akan menjamah yang sakit dan Kau akan melepaskan semua yang terikat. Di dalam nama Yesus, kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Kau hadir, ada di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Mari kita sembah Tuhan, sebab Dialah Tuhan. Katakan sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah
Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara besar pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, Kau ajar dia. Amin saudara. Allah begitu besar. Mari kita katakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib Tuhanku. besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, layak disembah. Kau raja segala raja, dan hatiku bernyanyi. Kau besar, Layak disembah, Kau raja segala raja, dan hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Allahku. besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar, Besar Allahku, nyanyikan besar
layak disembah. Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi, Kau besar. Dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan, Engkau ajaib Tuhan.
Shalom, selamat pagi Jemaat GSJ Efrata Bandung yang dikasihi Tuhan. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat-sehat walaupun kita sedang menghadapi situasi dan kondisi yang kurang baik. Tetap semangat. Salam kangen, kurang lebih 3 bulan kita tidak tatap muka dan tidak beribadah bersama. Tapi saya yakin suatu saat kita akan berkumpul kembali untuk merayakan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada amin? Haleluya. Hari ini saya mau berbicara tentang Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, karena hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya di Yerusalem pada saat itu, ya. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada dunia untuk khususnya orang-orang percaya yang menerima janji Tuhan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ya. Saat itu orang-orang yang percaya disuruh tunggu, jangan meninggalkan Yerusalem karena menunggu turunnya pencurahan Roh Kudus. Pentakosta berarti hari ke-50, ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, selama 40 hari di dunia setelah kebangkitannya, Yesus masih tetap berada di dalam dunia. Berulang kali menyatakan diri kepada para murid bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup, ya. Itu sebabnya kenapa Tuhan begitu bangkit tidak langsung naik ke surga, ya. Dia tetap ada di muka bumi. Dia ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, ya, bukan Tuhan yang mati. Dan maut telah dikalahkannya. Dia ingin beritahukan kepada dunia bahwa maut tidak bisa menahannya, ya. Ya, jadi 10 hari setelah kenaikan, Roh Kudus turun ke dalam dunia pada hari Pentakosta, dan pada saat itu berkumpul di Yerusalem semua orang dari semua kota mengikuti ya suatu mungkin tulisan Musa atau Taurat Musa, ya. Setiap tahun paling sedikit mereka 3 kali kumpul di Yerusalem, ya. Hari itu Roh Kudus turun dan 120 orang di atas loteng Yerusalem dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan Injil dikabarkan sehingga 3.000 orang menerima Tuhan Yesus pada hari itu juga, ya. Dan pada hari Pentakosta itu tidak ada acara penyembuhan atau mujizat, ya, atau ya tanda-tanda ajaib, tetapi sesuatu yang belum pernah terjadi, yaitu mengenai pencurahan Roh Kudus dan pemberitaan mengenai salib dan kebangkitan Kristus. Itulah kita ada hari ini karena pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem, dan itu pertama berdirinya gereja atau disebut orang Kristen. Ya, inilah pekerjaan Roh Kudus yang telah terjadi dan yang dijanjikan Bapa kepada kita sekalian sebagai orang percaya. Maka kita tahu Allah memberikan Roh Kudus itu sebenarnya untuk semua umat manusia. Ya, ketika Yesus diangkat ke surga, katakan ya Dia akan mengirimkan satu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita. Nah, pemberian terbesar Allah kepada manusia adalah diturunkannya Anaknya yang tunggal kepada manusia. Ini karya terbesar Allah, ya, pekerjaan Allah yang terbesar, yaitu memberikan manusia kepada manusia. Pekerjaan Allah terbesar yang kedua adalah diturunkannya Roh Kudus, ya. Ya, oknum kedua atau ya oknum ketiga, ya, yang diberikan kepada manusia ke seluruh umat manusia, ya, supaya manusia hidup tidak dengan kekuatan sendiri, tetapi manusia hidup dengan tuntunan daripada Roh Kudus, ya. Ya, Kristus sebagai pemberian Allah kepada dunia atau kepada semua umat manusia yang berdosa, dan Roh Kudus diberikan kepada gereja sehingga gereja didirikan, setiap orang
sudah diperanakan atau lahir baru, didampingi oleh Roh Kudus sampai Yesus datang kali yang kedua. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang 3 hal tentang istilah mengenai Roh Kudus yang kita kenal di dalam Alkitab, ya, di dalam firman Tuhan, dan maknanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Roh Anak, ya, Roh Anak atau disebut juga Roh Kristus. Ya. Dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus atau Roh Anak, ia bukan milik Kristus. Nah, saudara, barang siapa memiliki roh itu atau Roh Anak, bersama-sama dengan anak, kita disebut anak-anak Allah. Roh Kudus diturunkan supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kita tidak lagi menghadap Allah dengan ketakutan, ya, melainkan dengan memanggilnya dengan kata Bapa. Ya. Semua agama mengandung sesuatu yang tidak pasti, ya, atau sesuatu yang tidak jelas, ya, sehingga setiap orang beribadah kepada Tuhannya dengan rasa takut dan gentar, ya, mungkin takut akan hukumannya atau takut akan ya, tulah yang diberikan oleh yang mereka percayai, ya, dan tetapi mereka tidak jelas apa yang mereka percayai. Nah, berbeda dengan kita, ya, kita diberikan Roh Kudus supaya kita ini dikatakan menjadi anak-anak Allah. Kita ini menjadi milik Kristus, ya, karena kita memiliki yang disebut Roh Kristus atau Roh Anak, ya. Jadi berbahagialah kita karena kita dipanggil anak dan kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Artinya ada satu kedekatan secara khusus, ya. Nah, di dalam Kristus kita juga dipimpin oleh Roh Allah itu atau Roh Anak. Kita datang kepada Allah bukan dengan rasa takut, melainkan dengan sebutan Bapa, menyatakan hubungan yang begitu erat atau dekat. Ini hanya ada pada orang-orang yang ada di dalam Kristus karena memiliki Roh Anak, ya. Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 18, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi jelas saudara, ketika kita diangkat menjadi anak, kita disebut anak Allah, ya, kita berani menyebut ya Aba, ya Bapa dengan tidak rasa takut lagi, tetapi kita memiliki perasaan yang damai sejahtera yang dari Tuhan, ya. Berbeda dengan kepercayaan lain, ya, yang masih banyak memiliki ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada kejelasan dengan Allah yang mereka percayai. Nah, bagaimana cara seorang anak datang kepada Bapa, ya? Bukan dengan ketakutan atau harus ya seperti seorang rakyat datang kepada raja, ya, dengan rasa gentar dan takut, bahkan menatap mukanya saja tidak berani, ya. Bahkan ketika dia mau mundur, dia tidak berani memantati, malah dia mundurnya dengan berhadapan-hadapan, ya. Bukan seperti itu kita berhadapan dengan Allah, tetapi kita seperti seorang anak dan seorang bapa, ya, yang bisa duduk dekat, bisa berbicara, bisa menyampaikan isi hati dan perasaan. Inilah yang dimaksud dengan ayat Roma 8 ayat 15, ya. Artinya kita tidak diperbudak lagi dengan rasa takut, ya, tidak diperbudak lagi dengan jarak yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi ini ada satu kedekatan, ada satu hubungan yang lebih intim.
Itu yang pertama tadi mengenai roh anak ya. Yang kedua yaitu roh kebenaran ya. Dalam Yohanes 14 16 sampai 17, Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Haleluya. Ini adalah sesuatu harapan yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Ya, ini Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bukan hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, tapi menyertai selama-lamanya sampai Yesus datang yang kedua kali. Yaitu apa? Roh kebenaran yang disebut Roh Kudus itu yang kita terima ya, ketika kita menjadi percaya, ketika orang berkumpul di Yerusalem, yaitu roh kebenaran. Dikatakan dunia tidak dapat menerima karena dunia memang tidak melihat dan tidak mengenalnya ya. Dan tidak ada di perbendaharaan dunia tentang apa yang disebut roh kebenaran ya. Dia tidak mengenal dan tidak melihat karena ya mungkin dunia gelap ya, dunia ini gelap sehingga tidak bisa melihat satu kebenaran. Tetapi dia bilang, tetapi kamu ini mengenal ya. Kita orang-orang percaya berbahagia karena kita mengenal Dia, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran, roh anak yang diberikan kepada kita. Dan dikatakan yang membahagiakan lagi, sebab Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita tidak usah minta Roh Kudus lagi ketika kita menjadi percaya, kita menerima ya, Dia diam di dalam kita, Dia menyertai kita bukan hanya sementara tetapi selama-lamanya. Nah, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka kita tidak boleh memisahkan antara Roh Kudus dan kebenaran dengan kebenaran. Nah, ada orang mengatakan banyak pakai akal atau dengan hikmatnya sendiri ya, bukan pekerjaan roh ya. Nah, pekerjaan roh tidak dikatakan tidak memakai pikiran ya. Ini merupakan dualisme yang dikerjakan manusia yang tidak mengerti Alkitab ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran, sehingga di mana Roh Kudus bekerja, Ia membuka pikiran manusia, memberi pencerahan kepada kepandaian manusia, membawa manusia kepada pengertian yang lebih jelas dengan tepat. Artinya bukan ketika Roh Kudus bekerja pikiran kita berhenti tidak bekerja. Justru pikiran kita dipertajam ketika Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itu membimbing kita ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus akan membawa kita ke dalam segala kebenaran, dan Dia membuka pikiran kita yang seringkali sesat, pikiran kita buntu, pikiran kita terbatas. Nah, Roh Kudus memberi jalan keluar ya. Jadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam pikiran dan hati kita, maka Roh Kudus akan terus membawa kita kepada jalan yang benar, bukan jalan yang buntu, jalan yang sesat. Roh Kudus akan terus menuntun kita kepada jalan kebenaran. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa roh kebenaran ini akan menuntun kita selama-lamanya. Nah, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan, dan Roh Kudus itu juga akan mengajarkan ya. Artinya gini, Roh Kudus itu tidak terbatas, kita ini terbatas. Itu sebabnya kita perlu pengajaran dari Roh Kudus yang tidak terbatas itu. Sehingga seberapa pintar kita tetap memiliki keterbatasan. Nah, Roh Kudus akan mengajarkan, dikatakan segala sesuatu.
selama kita ada di dunia ini yang kita tidak tahu, kita tidak mengerti, dan kita bisa tanya kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin kita terus kepada jalan kebenaran, sehingga selalu ada jalan keluar ketika kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, karena jalannya Roh Kudus selalu benar dan tidak pernah salah dan tidak pernah sesat dan tidak pernah membawa kita kepada kecelakaan, tetapi membawa kita kepada satu jalan keluar yang membahagiakan. Nah, saudara, ayat ini berbicara dalam Yohanes 14 ayat 26 tadi yang kita baca, artinya Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus memberikan kelimpahan kepada manusia, ya. Yang tidak dimiliki dunia itu diberikannya kepada kita, dilimpahkannya kepada kita. Kita bukan saja mengerti, melainkan kita terjun di dalam dengan sadar menjadi bagian di dalam pekerjaan Roh Kudus, ya. Mungkin kita menjadi asistennya Roh Kudus yang membawa kabar kebenaran, membawa berita kebenaran, membawa roh kebenaran supaya orang juga yang belum menerima roh kebenaran ini menjadi hidupnya menjadi benar, jalan pikirannya benar, apa yang di hatinya juga selalu benar, ya. Bahkan Roh Kudus ini diberikan kekuatan untuk meliputi diri kita di dalam kebenaran, ya. Artinya kita memiliki kekuatan. Roh Kudus Roh Kudus bukan mengacaukan pikiran, ya. Banyak orang bilang, kalau udah ada Roh Kudus pikiran kita nggak usah berfungsi lagi. Itu sesuatu yang salah, ya. Tetapi Roh Kudus dengan maksudnya gini, saudara, Roh Kudus akan membawa kita terus ke jalan yang orang selama ini hikmat dunia pikir itu benar, gitu, ya. Dunia berkata benar, ini baik, ini sesuatu yang menuju kepada kesuksesan. Tetapi Roh Kudus kebenarannya beda, ya. Akan membawa kita kepada sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh dunia, ya. Jadi jangan kira dengan percaya kepada Yesus Kristus kita ini menjadi bodoh, gitu, ya. Artinya pikiran kita tidak bekerja. Justru sebaliknya, kita semakin tidak terbatas, ya. Kita makin lebih hebat. Justru yang membuat orang berhikmat, orang dunia ini yang berhikmat, tercengang-cengang melihat pekerjaan dari Roh Kudus yang ada di dalam orang-orang percaya. Ada amin? Nah, menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, makin percaya, makin bijaksana, dan makin pandai, ya. Karena Allah tidak membodohkan manusia, ya. Mungkin menurut dunia, ya, itu yang tadi dikatakan, salib berita kebenaran itu adalah kebodohan. Tapi kita jangan terpengaruh dengan apa kata dunia, tapi kita mau dengar apa kata Tuhan. Kita menjadi orang-orang, bukan orang-orang yang bodoh, tetapi kita orang-orang yang bijaksana dan orang yang pintar di hadapan Tuhan. Nah, selama berpuluh tahun menjadi orang Kristen, harusnya kita sudah lebih mengerti, ya, akan kebenaran, sudah lebih bijak, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah memutuskan sesuatu dengan cara yang seperti kanak-kanak, ya. Jadi seharusnya seberapa banyak kebenaran firman yang kita terima dan kita jalankan, kita memiliki pikiran dan hati yang melampaui pikiran-pikiran dunia yang seringkali menyesatkan. Nah, itu berbicara tentang roh kebenaran yang tidak dimiliki oleh dunia, yang dunia tidak mengenal dan tidak melihatnya. Tetapi kita, puji Tuhan, dikaruniai Roh Kudus untuk kita bisa melihat kebenaran dengan kacamata Tuhan, dengan kacamata kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang dilihat kita belum tentu bisa dilihat dunia. Apa yang dilihat dunia kita masih bisa melihatnya karena banyak kekeliruan yang dilakukan oleh dunia. Yang ketiga adalah roh penghibur, ya. Nah, kita hidup dalam dunia tidak mungkin tidak ada keluhan, ya, tidak ada kesusahan, tidak ada kedukaan, ya. Itu sebabnya
Roh penghibur ini memberi kita kekuatan, memberi kita semangat ketika kita mengalami kesusahan, kekecewaan, kedukaan, kita berkeluh kesah, mungkin mengeluarkan air mata, ya. Dan bahkan orang yang paling kita cintai meninggalkan kita, mengecewakan kita, dan lain sebagainya. Nah, ini tugas Roh Kudus. Dia memberi penghiburan, dia memberi kekuatan kepada kita sekalian. Itu sebabnya kalau ada saudara kita yang keluarganya meninggal dan lain sebagainya, kita selalu bilang, ya kiranya Roh Kudus memberi penghiburan dan kekuatan supaya dia tetap berharap kepada Tuhan, tidak putus asa, tidak putus harap, tetapi terus bangkit dan tetap semangat di dalam Tuhan, ya. Nah, itulah gunanya Roh penghibur yang ada di dalam kehidupan orang percaya, ya. Oleh sebab itu kita memerlukan seorang penolong, seorang penghibur yang berkuasa untuk menguatkan kita terus menerus, ya. Kuasa Roh yang begitu besar mendampingi kita selama di perjalanan hidup kita, baik di dalam dunia ini, baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam usaha kita, dan lain sebagainya. Jangan lupa, ingat, sertakan Roh Kudus, karena Roh Kudus udah ada di dalam kita. Libatkan Roh Kudus. Jangan seperti murid Yesus yang ada di danau ketika ada badai. Yesus dibawa di dalam perahu, tapi dia tidak ingat bahwa Yesus ada bersamanya. Nah, itu sebabnya itu juga jangan sampai terjadi kepada kita. Roh Kudus sudah ada bersama kita, jangan kita lupa sertakan Roh Kudus, libatkan Roh Kudus di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita, ya. Ya, kita tahu tidak ada orang yang selama kita ada di dunia ini, tidak ada orang yang tidak mengeluh, tidak kecewa, tidak berduka, tidak sedih, ya. Tidak ada orang yang tidak pernah sakit hati, tidak pernah kecewa, ya. Tidak ada orang yang ya bersungut-sungut. Semua kita mengalami, baik orang percaya maupun tidak percaya. Nah, bedanya orang yang tidak percaya bisa putus asa dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, ya. Tetapi kita orang percaya, kita punya batas-batas, ya, dimana apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, bahwa segala sesuatu yang indah dalam pikiran kita tidak terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata, ya. Kita mempunyai segala sesuatu yang sangat jauh dari kesempurnaan, ya, dalam perjuangan hidup. Jangan mengira kekayaan, kedudukan tinggi, titel menyelesaikan segala persoalan, ya. Ya, mungkin setiap orang mempunyai persoalan yang berbeda-beda, ya. Orang miskin juga punya persoalan, ya. Orang kaya punya persoalan, orang yang berkedudukan tinggi punya orang yang punya titel juga punya persoalan. Setiap kita ada persoalan. Nah, bedanya apakah kita memiliki Roh Kudus yang menjadi penghibur di dalam kehidupan kita, yang menjadi penolong, menjadi pendamping, ya, sehingga kita memiliki satu solusi, memiliki satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda, ya. Ya, Roh Kudus di dalam bahasa asingnya disebut juga Parakletos, ya, artinya roh penolong atau roh penghibur, ya, yang diutus bukanlah manusia, bukan manusia atau oknum yang berdarah daging, melainkan dia roh, sesuatu yang tidak nampak tetapi memiliki kekuatan yang tidak terbatas, karena itu adalah Roh Kudus, yaitu roh Allah sendiri, ya. Dan ini Roh Kudus yang diutus, dikatakan mengutus, ya, penghibur datang kepadamu, ya. Aku akan pergi dan aku akan minta kepada Bapa untuk diutus, ya. Ya, pada hari Pentakosta merupakan penggenapan dari janji Yesus. Roh Kudus turun memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Apakah yang mengubah situasi sehingga manusia tidak lagi takut mati? Apakah yang mengubah status sehingga orang-orang yang tadinya begitu gemetar dan takut akan orang Yahudi
menjadi berani bersaksi bagi Kristus karena ada Roh Kudus. Setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak perlu terus berdoa kepada Tuhan untuk dipimpin Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah menyertainya dan mereka menjadi orang-orang yang berani untuk menjadi saksi Kristus dimanapun, dan mereka tidak takut untuk ancaman-ancaman dari orang-orang Yahudi, ya. Nah sekarang saudara, bagaimana dengan kita? Waktunya lah kita juga berdampak, ya, ketika kita yakin kita orang percaya yang memiliki Roh Kudus. Tinggal apakah kita mau melibatkan Roh Kudus di dalam seluruh aktivitas kita, di dalam kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan, untuk kita menjadi orang-orang yang berdampak, ya. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Mereka mendapatkan kekuatan dari atas bersama Tuhan, maka segala sesuatu bisa dikerjakan. Tetapi tanpa Tuhan, maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang seperti dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, ya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Paulus juga berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ya. Jadi kita bisa tanggung segala masalah, kita bisa menanggung beban yang begitu berat, tetapi bersama Yesus kita diberi kekuatan, ya. Itulah artinya Roh Kudus yang diberikan kepada manusia. Nah, pertanyaannya, di manakah Roh Kudus berdiam, ya? Roh Kudus berdiam di dalam gerejanya, yaitu di dalam orang-orang yang diperanakan oleh Tuhan, yang dikuduskan, yang dibaptis dibaptis oleh Roh Kudus, ya. Orang yang menerima Kristus, beriman kepada Kristus, diberikan Roh Kudus yang menjadi materai di dalam dirinya untuk selama-lamanya. Itulah Roh Kudus berdiam diri di dalam orang-orang yang beriman kepada Kristus. Karena Roh Kudus diberikan kepada orang-orang beriman, kepada yang beriman kepada Kristus untuk selama-lamanya. Kapankah Roh Kudus bekerja, ya? Di dalam Efesus 1, 13 dan 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya, ya. Roh Kudus yang dijanjikan turun menjadi karunia dan sumber segala berkat, menjadi penolong dalam hati kita dan tinggal dalam diri kita sampai selama-lamanya. Bagi orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Roh Kudus, perlukah kita berdoa minta Roh Kudus lagi? Saya rasa tidak perlu, karena Dia sudah ada di dalam kita. Kenapa kita harus minta lagi? Jadi apa tujuan kita, ya, mengadakan persekutuan doa 10 malam menjelang hari Pentakosta? Bukan untuk minta Roh Kudus lagi, karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita, ya. Bukan untuk minta Roh Kudus turun, melainkan untuk minta supaya Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita, menyertai kita kemanapun kita beraktivitas, kita pergi, dan di dalam orang-orang lain, ya, yang membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kita doakan supaya mereka tetap, ya, hidup disertai oleh Roh Kudus. Ya, demikian Roh Kudus hanya turun satu kali, ya. Tapi ketika kita percaya, kita dimasukkan dalam pembersihannya pada hari Pentakosta pertama itu, ya. Di loteng Yerusalem ketika 120 orang dipenuhi Roh Kudus, ya. Jadi ingat, mulai hari ini kita tidak sendirian. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ada amin? Amin. Nah,
mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Pada saat kita susah, kita menderita, pada saat kita juga Roh Kudus mencurahkan cinta kasih-Nya kepada kita, khususnya dalam kesukaran yang begitu berat, barulah betul-betul engkau merasakan betapa hebat pencurahan kasih yang diberikan Roh Kudus kepada kita, ya. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah tercurah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan keberanian supaya kita terus berjalan sertanya. Janji keselamatan Allah tidak dapat dilepaskan dengan janji kedatangan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, jadi arti baptisan Roh Kudus adalah manusia menerima pembersihan total dan dikuduskan menjadi orang-orang yang suci. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya berdoa bagi saudara yang sedang bingung, khawatir, gelisah, sesak, menderita, kecewa, dan takut, atau sedang mengalami sakit di rumah, tidak bisa kemana-mana, atau sedang lemah. Saya mau berdoa. Pegang dada dengan tangan kanan saudara dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Haleluya. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Berkati jemaat GSJA Efratah yang sedang menyaksikan tayangan ini di rumah-rumah. Tuhan beri kekuatan, senantiasa beri penghiburan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sesak diberikan kelegaan, yang khawatir diberikan damai sejahtera, yang gelisah Tuhan angkat segala kegelisahan mereka supaya mereka terus berharap dan berpegang sungguh-sungguh kepada Allah. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami satu saat akan kembali lagi beribadah bersama-sama di dalam rumah-Mu untuk kami merayakan kemenangan, dan kemenangan ini yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami tidak lupa juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong di dalam menangani COVID-19 ini, Tuhan beri hikmat untuk semua dapat berjalan dengan baik. Jauhkan dari segala gangguan-gangguan orang-orang yang ingin selalu menjatuhkan dan menyerang pemerintah. Tuhan tolong beri hikmat-Mu kepada pemerintahan, khususnya pemimpin kami Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan bangsa kami. Tolong para medis juga yang menangani yang kena COVID-19 supaya mereka juga boleh menjaga kesehatan supaya tidak mudah tertular Tuhan. Karena sudah banyak korban yang meninggal akibat COVID-19 ini. Tuhan tolong bagi anak-anak-Mu, orang-orang percaya, supaya memiliki hikmat untuk menjaga diri, menjauhkan dari segala wabah-wabah penyakit ini. Kami berdoa untuk dunia perekonomian, dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia pertanian, dunia perikanan, juga semua kebutuhan-kebutuhan pokok Tuhan tolong sehingga kami semua boleh beraktivitas tanpa gangguan dari kebutuhan-kebutuhan ini ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti online service GSJA Efratah. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344
atas nama Gereja Sidang Jumat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.000 Rp1. Dan untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, Rp20.000 Rp2. Jangan lewatkan online service di channel GSCA Efratah. So, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efratah. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. God bless you.